Baik, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Terima kasih atas dukungan serta partisipasi rekan-rekan media semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan keselamatan. Perkenalkan, nama saya Marvin Sulistyo yang akan menemani rekan-rekan media semua dalam acara Press Conference Semangat Menebar Kebaikan bersama Milk Life Varian Kurma. Oke, sebagai informasi, kami semua yang telah hadir di sini telah melakukan tes antigen dan melaksanakan vaksin COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah. Rekan-rekan media semua, sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin refresh sedikit mengenai Milk Life. Jadi Global Dairy Alami, produsen dari Milk Life, berdiri sejak tahun 2017 bekerja sama dengan perusahaan kelas dunia yang berteknologi mutakhir untuk memberikan susu terbaik di mana peternakan Milk Life terdiri dari sapi-sapi Friesian Holstein yang didatangkan dari Australia. Nah, Global Dairy Alami telah berhasil menggabungkan kebaikan alam dan teknologi ramah lingkungan. Peternakan pertama di Indonesia dengan pemrosesan susu berteknologi mutakhir dari Jepang serta pengolahan limbah bertenaga biogas yang ramah lingkungan mengolah kotoran sapi menjadi energi listrik untuk memproduksi susu Milk Life. Luar biasa ya, tentunya komitmen serta dedikasi yang diberikan Milk Life dalam memberikan kualitas susu terbaik untuk kita semua. Dan mungkin rekan-rekan media masih ingat juga beberapa waktu lalu, Milk Life juga meluncurkan ada varian Mocha. Nah, kali ini Milk Life kembali menghadirkan varian baru yang bisa memberikan semangat untuk menebar kebaikan dari setiap kandungan nutrisi dalam menjaga kesehatan kita semua. Apalagi sebentar lagi kita tahu ya sudah masuk ke bulan Ramadan, sudah siap semua mungkin. Nah, tentunya asupan kebutuhan nutrisi menjadi sangat penting untuk diperhatikan kita semua yang ada di sini. Dan hari ini spesial sekali, Milk Life akan meluncurkan varian baru yang menggabungkan kebaikan dari susu dan kurma yang cocok dikonsumsi serta menambah energi khususnya untuk beraktivitas di bulan Ramadan. Seperti apa sih kebaikan yang akan kita dapatkan dalam Milk Life varian kurma ini? Dan pastinya teman-teman akan banyak mendapatkan informasi dan pengetahuan menarik bersama para narasumber kita di siang hari ini. Oke, rekan-rekan media, sebelum kita masuk ke inti acara, ada pengumuman menarik ini untuk rekan-rekan media semuanya. Jadi Milk Life akan mengadakan writing competition dengan hadiah jutaan rupiah. Nah, rekan-rekan media jangan sampai ketinggalan ya. Kenapa jangan sampai ketinggalan? Karena kita akan simak bersama, hadiahnya menarik sekali. Tapi untuk ketentuannya, yang pertama rekan-rekan media bisa menuliskan dengan tema tulisan dalam writing competition kali ini adalah semangat menebar kebaikan bersama Milk Life varian kurma. Untuk kriterianya, yang pertama karya harus berupa artikel orisinil, bukan terjemahan, bukan adaptasi, dan apalagi rangkuman. Karya tulis harus dipublikasikan selama periode 23 Maret sampai dengan 23 April 2022. Masih lumayan lama lah. Kemudian kompetisi ini juga merupakan kompetisi individual dan materi tulisan berformat feature, bisa interview, bisa in-depth reporting dengan minimal 500 karakter. Nah, untuk pengumuman pemenangnya, periode kompetisi akan berlangsung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 23 April 2022. Pemenang akan diumumkan pada bulan Mei 2022 dan untuk hadiahnya, ini paling ditunggu-tunggu ini. Untuk pemenang pertama akan mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Pemenang kedua mendapatkan hadiah 6 juta rupiah. Pemenang ketiga mendapatkan hadiah 3 juta rupiah. Dan untuk 10 favorit atau pemenang favorit mendapatkan hadiah masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Langsung ikutan semuanya ya. Baik, dan bagi rekan-rekan media semua yang juga ingin bertanya sepanjang acara kali ini, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaan melalui chat box dengan mencantumkan nama dan asal media. Misalkan seperti Marvin_media, nanti akan saya bacakan pertanyaan dari rekan-rekan semua untuk didiskusikan dalam sesi tanya jawab. Baik, tampaknya kita sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti acara kali ini. Langsung saja kita masuk ke inti acara pada siang hari ini. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan para narasumber yang nanti akan bergabung bersama dengan saya, mari kita saksikan terlebih dahulu sambutan dari Ibu Ihsan Mulia Putri selaku CEO PT Global Dairy Alami. Selamat datang dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir dalam acara press conference Semangat Menebar Kebaikan bersama Milk Life varian kurma. Menjelang memasuki bulan suci Ramadan, kebutuhan nutrisi tubuh perlu dipenuhi agar tetap fit dalam menjalankan puasa.
Sebagai upaya menebar kebaikan, Milk Life menghadirkan varian kurma yang mengandung nutrisi untuk meningkatkan dan menjaga imunitas tubuh kita. Milk Life berkomitmen untuk menuangkan semangat dan dedikasi di setiap tetes susu. Kami menggabungkan ilmu pengetahuan, dedikasi, dan cinta dalam menghadirkan susu berkualitas setiap hari. Kami percaya bahwa hal-hal yang sederhana dan biasa yang dilakukan dengan sepenuh hati mampu memberi semangat menebar kebaikan bersama Milk Life varian kurma. Milk Life varian kurma sangat cocok untuk sahur dan buka puasa. Tidak hanya karena rasanya yang sangat segar, Milk Life varian kurma banyak manfaat karena mengandung susu murni, 9 vitamin, dan 9 mineral yang sangat penting untuk mengembalikan energi selepas puasa seharian, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga meningkatkan kekuatan tulang. Dan tidak hanya itu, nutrisi yang dikandung di Milk Life varian kurma mampu memberikan nutrisi yang diperlukan sehari-hari untuk kita tetap fit. Sebagai aksi nyata dan memaknai semangat menebar kebaikan, PT Global Dari Alami telah memberikan Milk Life varian kurma ke pesantren-pesantren di Jakarta dan Jawa Barat. Milk Life berkomitmen untuk menebar kebaikan untuk setiap orang, juga untuk konsumen-konsumen yang alergi terhadap laktosa tapi tetap ingin minum susu sapi segar. Maka Milk Life juga menghadirkan Milk Life susu bebas laktosa supaya semua konsumen tetap bisa minum susu dan tetap aman dalam memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-harinya. Semoga dengan kehadiran Milk Life bisa membuat semua konsumen di Indonesia berani minum susu serta memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Untuk semua teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga diberi kesehatan dan tubuh yang fit dan semangat untuk menjalankan puasa dengan baik. Terima kasih dan selamat menikmati kebaikan dari susu Milk Life. Baik, luar biasa sekali kata sambutannya. Kita bisa saksikan bersama video komitmen dan semangat dari Global Dari Alami melalui Ibu Ihsan Mulia Putri dalam semangatnya menebar kebaikan bersama dengan Milk Life varian kurma. Oke, rekan-rekan media semua, tidak usah berlama-lama lagi. Selanjutnya kita akan langsung kupas tuntas lebih dalam mengenai semangat menebar kebaikan bersama Milk Life varian kurma di bulan suci Ramadan. Untuk itu saya perkenalkan ketiga narasumber saya pada siang hari ini. Yang pertama ada Mbak Bernadette Firna Widyastuti, Marketing Manager PT Global Dari Alami. Ada Dr. Feni Nugraha Mars, MGC SPGK, dokter spesialis gizi, dan juga ada Mbak Nikta Gina, public figure. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat siang, baik, Selamat semangat ya. siang. Semangatnya sama menebar kebaikan gitu. Oh iya pasti. Secara otomatis gitu ngomongnya. Betul. Betul sekali, tadi juga rekan media semua juga sudah tidak sabar itu ngobrol-ngobrol juga. Sebenarnya lebih nggak sabar ya buat nanti sih demo masak, tapi kita ngobrol-ngobrol dulu ya di kesempatan kali ini. Oke, nah pertama ini saya pengen tanya dulu kepada Mbak Firna sebenarnya Mbak, mengenai campaign semangat menebar kebaikan bersama Milk Life varian kurma di bulan suci Ramadan begitu ya. Apa sih yang sebenarnya ini disampaikan melalui campaign ini? Oke, jadi seperti kita sudah ketahui bersama bahwa susu dan kurma itu sangat banyak manfaatnya gitu. Dan itu sangat penting untuk tubuh kita. Antara lain ada karbohidrat, lalu ada protein, lemak, kemudian vitamin, mineral, dan serat. Semuanya itu sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kombinasi keduanya kalau kita gabungkan, itu sangat banyak manfaatnya terutama untuk bulan puasa. Jadi untuk menjaga stamina sama daya tahan tubuh selama berpuasa gitu. Jadi dengan adanya Milk Life susu varian kurma ini, kita harapkan bahwa selama berpuasa kita juga tidak lupa untuk minum susu. Jadi kita ingin menebar kebaikan dari susu dan kurma dalam kemasan yang praktis dan mudah.
Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebaikan susu Milk Life ini kita juga ingin berikan ke semua orang, tidak terkecuali para penderita alergi laktosa. Karena kami juga meluncurkan Milk Life bebas laktosa. Gitu. Jadi pada saat penderita alergi laktosa itu minum susu tidak perlu khawatir dengan sakit perut atau bahkan diare gitu. Jadi kebaikan ini tidak hanya untuk orang-orang yang biasa minum susu, tetapi juga untuk penderita alergi laktosa. Nah, sebagai wujud nyatanya kami juga memberikan Milk Life, semua Milk Life dari kurma, kemudian laktos free dan kurma varian lainnya ke beberapa pesantren di Jakarta dan Jawa Barat. Harapannya apa? Supaya kebaikan dari susu Milk Life ini juga bisa dirasakan oleh semua orang. Seperti itu, dan pada akhirnya kita ingin mengajak untuk para rekan-rekan semua media, kemudian masyarakat secara luas untuk bisa menebar kebaikan dengan susu Milk Life yang kurma dan laktos free ini. Begitu Mas Marvin. Kalau keunggulannya apa yang varian kurma ini? Oke, keunggulannya banyak sekali sebetulnya. Jadi yang pertama adalah terbuat dari susu segar. Gitu. Dan susu segar ini mengandung banyak sekali vitamin dan mineral. Ada 9 vitamin dan 9 mineral gitu. Bisa dilihat nanti di panel nutrisi pada kemasan Milk Life kurma ini. Dan karena ada kandungan banyak vitamin dan mineral ini, otomatis manfaatnya sangat banyak sekali untuk tubuh kita gitu. Jadi bisa untuk daya tahan tubuh, kemudian menjaga stamina, sama memberikan energi selama berpuasa gitu. Itu sih kelebihannya, dan dengan kemasan yang praktis, jadi bisa dikonsumsi di mana saja, kemudian kapan saja, apalagi kalau misalkan buka puasa terpaksa di jalan gitu. Bener. Ya, kita bisa beli atau kita bisa bawa dari rumah. Pada saat di jalan kita bisa konsumsi langsung, seperti itu. Oke, itu pas sekali sih, kan kita belakangan ini kalau di Jakarta kan macetnya lagi luar biasa ya kebetulan ya. Jadi kan itu bisa menjadi satu bekal tersendiri untuk dibawa kemana-mana, praktis gitu ya. Betul. Oke, mungkin kita akan ngomong juga saat ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan ya, artinya persiapan semua sudah dilakukan juga. Saya mau ke Dokter Feni sekarang. Dokter, sebenarnya apa sih nutrisi yang harus dipenuhi pada waktu kita saat ini, katakanlah kita akan segera menjalankan puasa, baik itu nutrisi untuk kita sahur dan berbuka puasa? Baik, jadi sebenarnya selama kita menjalankan puasa, sudah pasti kita harus memenuhi semua asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini ya, di mana dibutuhkan imunitas tubuh yang cukup baik nih, supaya tubuh kita terhindar dari berbagai resiko penyakit dan juga infeksi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Pasti ya, mengandung yang pertama kalori yang cukup, yang kedua mengandung zat gizi yang lengkap dan juga seimbang. Nah, di mana pada saat puasa sangat penting nih untuk mengatur porsi makan yang sesuai kebutuhan, baik pada saat sahur maupun berbuka. Nah, jadi sebenarnya nutrisi untuk sahur sendiri ini harus memenuhi kurang lebih 40% dari kebutuhan total kalori tubuh kita. Nah, jadi pada saat sahur memang disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang lengkap, mengandung gizi yang seimbang. Nah, apa saja yang bisa dipilih? Yang pertama dari sumber karbohidrat. Nah, tentu kita kan berpuasa 14 jam ya. Tentu kita harus kenyang. Oleh karena itu untuk karbohidrat sendiri pada saat sahur kita bisa memilih yang mengenyangkan gitu. Jadi contohnya adalah jenis karbohidrat yang kompleks seperti nasi merah atau nasi hitam, nasi coklat. Lalu contohnya seperti kentang dengan kulitnya, atau roti gandum, atau oatmeal, itu bisa menjadi pilihan. Lalu jangan lupa menambahkan seperti protein, seperti ayam, ikan, daging sapi, telur, dan juga termasuk susu. Ini sumber protein juga, dan juga sumber protein nabati, contohnya seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, tambahkan sedikit lemak untuk sahur, contohnya seperti alpukat. Kemudian jangan lupa juga harus mengkonsumsi sayur dan buah pada saat sahur untuk menambahkan vitamin, mineral, dan antioksidan agar daya tahan tubuh kita tetap baik. Nah, untuk berbuka puasa sendiri ini bisa memenuhi kurang lebih 50%, dan jangan lupa disarankan untuk berbuka lebih baik kita mulai dengan makanan dan minuman manis terlebih dahulu. Nah, salah satu yang bisa kita pilih adalah kurma dan juga buah-buahan, di mana kurma ini tinggi akan gula yang bisa membantu untuk menggantikan energi yang hilang atau gula darah yang turun ketika kita berpuasa 14 jam gitu. Dan juga jangan lupa pada saat
makan malam berbuka memang harus lengkap seperti sahur. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin dan mineral. Dan yang terakhir sesudah tarawih itu kan biasa kita suka lapar lagi ya. Betul. Benar ya? Kita jadi tahu gitu ya. Nah, jadi mungkin boleh sekitar 10% ya. Jadi cukup makanan ringan saja, tidak boleh terlalu berlebihan. Nah, selain makanan penting juga memenuhi kebutuhan cairan tuh gitu. Jadi selama puasa kebutuhan cairan perlu dijaga cukup untuk menghindari kekurangan cairan atau dehidrasi. Jadi bisa mengkonsumsi cairan kurang lebih 2 liter atau 8 gelas air per hari. Nah, salah satu yang bisa kita pilih untuk memenuhi kebutuhan cairan adalah dari si susu tadi. Gitu. Jadi susu ini kandungan gizinya cukup lengkap ya untuk memenuhi kebutuhan cairan, bisa dikonsumsi baik pada saat sahur maupun berbuka puasa. Oke. Nah, Dok, tadi dikatakan tadi kurma bagus untuk mengembalikan nutrisi yang sempat hilang pada waktu kita sedang puasa. Itu kenapa demikian? Emang kandungannya banyak ya kurma itu sendiri? Betul banget. Jadi memang kurma ini kan makanan favorit ya selama kita menjalankan puasa. Jadi di dalam satu buah kurma ini mengandung banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Apa saja? Yang pertama, kurma tuh kaya akan nutrisi. Tadi mungkin sudah dibahas ya, Mbak. Jadi kurma ini mengandung tinggi akan karbohidrat, kemudian mengandung protein, lemak, dan juga mengandung tinggi akan serat. Nah, di mana kandungan serat yang tinggi ini sangat baik untuk kesehatan saluran cerna kita, menjaga keseimbangan mikroflora atau bakteri yang baik di dalam saluran cerna. Nah, dikatakan kalau kita mengkonsumsi kurma kurang lebih 3 hingga 5 buah kurma per harinya, ternyata bisa memenuhi kurang lebih 20% dari kebutuhan serat harian kita. Gitu. Kemudian, iya, si kurma ini juga mengandung tinggi akan vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang menjaga stamina dan daya tahan tubuh kita tetap baik, terutama selama menjalankan puasa, dan juga sangat baik untuk kesehatan jantung, pembuluh darah, untuk kesehatan dan fungsi otak, untuk kesehatan tulang, dan juga untuk kesehatan kulit, gitu. Dan juga nih yang paling penting, si kurma ini ternyata mengandung pemanis yang alami, dimana tadi dijelaskan pada saat berbuka lebih baik dimulai dengan makanan minuman manis untuk menggantikan energi yang hilang pada saat berpuasa, dimana si kurma ini pilihan yang tepat karena mengandung pemanis yang alami, jadi memang sangat sehat untuk tubuh kita, gitu. Oke, jangan-jangan Mbak Firna ini alasannya kenapa akhirnya diluncurkan untuk varian ini ya, jangan-jangan? Iya, betul sekali itu Mas Mervin. Jadi tadi seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Feni, manfaatnya dari kurma dan susu sendiri kan juga banyak ya. Makanya kita ingin menebar kebaikan dengan melaunching si varian kurma. Gitu. Seperti itu sih Mas Mervin. Jadi bisa karena tadi banyak serat, jadi bisa sebagai salah satu menu untuk berbuka gitu yang setelah 14 jam berpuasa itu. Jadi bisa mengembalikan energi juga gitu. Jadi sangat baik untuk sahur dan berbuka ya, Dok ya. Betul. Karena kalau saya bacakan lagi di sini ya memang ini bisa dikatakan bahwa kurma itu menjadi primadona ya di saat bulan Ramadan, saat berpuasa. Apalagi hadir Milk Life varian kurma dengan kemasan yang praktis, mengandung banyak manfaat seperti fresh milk dan 9 mineral dan 9 vitamin. Nah, Mbak Firna ngomong-ngomong, beberapa waktu lalu kan sempat diluncurkan untuk susu bebas laktosa rasa mocha ya. Nah, terus sekarang ada lagi juga diluncurkan ini. Nah, boleh dijelaskan nggak apa bedanya yang Milk Life bebas laktosa dengan yang sekarang? Sebetulnya ada perbedaan dan ada persamaannya nih, Mas Mervin. Jadi saya jelaskan dulu untuk persamaannya. Jadi sama-sama susu bebas laktosa. Kalau yang dulu ada rasanya mocha, kalau yang sekarang itu tidak ada rasanya, jadi rasa original gitu. Kemudian dari proses produksinya pun juga sama sebetulnya. Jadi karena menggunakan namanya proses enzimatis, jadi ditambahkan enzim laktase ke dalam susu tersebut sehingga laktosa di dalam susunya itu berubah menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah dari umur produknya itu sendiri dan cara penyimpanannya. Kalau yang dulu umur produknya itu tidak tahan lama gitu, jadi hanya 1,5 bulan. Kemudian cara penyimpanannya itu juga harus disimpan dalam pendingin, jadi harus masuk kulkas terus gitu. Nah, kalau yang sekarang ini umur produknya itu lebih lama, kurang lebih sekitar 9 bulan karena proses produksinya juga sedikit lebih panas. Nah, tetapi untuk penyimpanannya bisa ditaruh di suhu ruang gitu. Jadi seperti tadi saya sudah sebutkan, bisa dikonsumsi atau bisa dibawa kemana-mana gitu. Oke, praktis ya? banget. Langsung ya. Kayaknya saya bawa sekarang juga nggak apa-apa buat nanti nge-gym, bisa kan ya? Boleh, bisa banget gitu. Oke, Mbak Gina boleh cerita nggak buat teman-teman media semua yang ada di sini, tradisi atau momen apa sih yang paling sering diingat kalau misalkan lagi Ramadan sebenarnya? Tradisinya yang paling diingat apa ya? Mungkin untuk
Insya Allah 2 tahun terakhir ini ya, dari tahun kemarin sampai sekarang anak-anak aku udah mulai ikut puasa. Oh, udah bisa. Iya, jadi terasa ya kehebohannya di kala sahur dan berbuka gitu. Karena anak aku yang satu umurnya 5, iya benar 5, yang satu umurnya 4 gitu. Jadi udah mulai diajarin sahur, buka puasa ya, bagi-bagi peran sama suami aku ya. Untungnya suami aku tuh tipe orang yang mengerti kayak istrinya nggak terlalu pintar masak ya, jadi kayak nerima aja makanan yang ada, yang penting kayak gizinya tercukupi gitu. Bahkan suami aku tuh termasuk yang lumayan jaga badan juga, jadi dia dikasih cuman kayak ayam rebus sama kentang rebus sama susu aja gitu, kayak udah cukup. Survive gitu sepanjang Survive, hari? alhamdulillah sampai sekarang masih Gila, waduh. iya seperti itu gitu. Terus berarti anak-anak gimana pada waktu dilatih puasa itu? Sering nggak sih kayak dibilang malah lapar pengen susu gitu di tengah-tengah gitu? Iya sih, maksudnya mereka nggak sampai tahun kemarin, kalau tahun ini kan belum ya. Jadi kalau tahun kemarin mereka puasanya belum full, belum sampai jam 6 gitu. Jadi mereka ikut puasa dari pagi, terus abis itu nanti jam 12 siang buka gitu. Aku juga pengen ibunya sama bapaknya juga ikut. Ikut juga gitu kebetulan. Iya kan, buka bersama ya kan. Iya, tapi ya udah, pokoknya intinya anak aku masih belajar. Tapi memang asupan nutrisinya anak aku itu sih yang benar-benar kayak aku perhatiin banget gitu, supaya dia tidak kehilangan energi, mana kan juga masih sekolah kan ya, harus sekolah juga gitu. Nah, fun fact-nya adalah aku itu dari abis ngelahirin anak aku yang pertama di tahun 2016-an, itu tuh aku suka banget ya. Jadi kalau misalnya lagi momen puasa, ceritanya awalnya dulu adalah baca-baca gitu bahwa kayak susu dicampur sama kurma itu bisa salah satu untuk melancarkan ASI dan juga untuk menambah energi gitu. Jadi dari zaman dulu aku tuh sering banget bikin kayak susu fresh milk gitu, terus dicampur sama kurma di blender gitu, terus pakein kayak bubuk cinnamon sedikit, dan itu enak banget rasanya gitu. Tapi kan ribet ya kayak karena zaman dulu kayak menurut aku beberapa tahun yang lalu nyari susu udah dicampur sama kurma kayak susah banget, jarang banget ya. Iya, jadi akhirnya bikin sendiri. Dan kalau anak-anak aku dikasih kurma kayak apa ini gitu kan, buat mereka kayak buah ya mungkin sejenis kayak apel gitu, suruh buah apa ini, apa rasanya gitu. Tapi kalau misalnya dikasih udah campuran kayak mereka akan lebih terima gitu, yang penting rasanya enak. Oke, berarti kayak yang sekarang ada varian baru, berarti cuma tinggal dikasih cinnamon dikit aja ya? Nggak perlu, udah enak. Udah enak gitu iya, aja ya? Benar, tinggal langsung seruput. Iya. Nah, selain tadi susu gitu ya, apa sih menu wajib yang harus ada kalau misalkan lagi buka puasa? Kalau buka puasa, kayaknya aku sudah mengikuti jalur yang benar ya, seperti yang dibilang sama Dokter Feni. Jadi emang tradisi di keluarga aku, kita tuh nggak terbiasa kayak langsung makan berat gitu. Jadi kita biasanya yang manis-manis dulu gitu. Ya kalau suami aku mungkin lihat aku ya, udah langsung ke masak, berbuka dengan yang manis. Aduh, maaf ya, jadi rasis. Nah jadi ya sama. Jadi kalau misalnya sahur, biasanya aku masih sesekali masih menjalankan tradisi kalau akunya tidak lelah sekali membuat si susu kurma itu untuk energi seharian kan. Kalau buka puasa sama kita juga buka puasanya ada kurma itu gitu. Terus ya udah nanti abis beraktivitas misalnya kayak abis maghrib, abis sholat taraweh segala macam, nah kita baru makan besar. Cuman kayak makan besarnya salah ya Dok ya. Makannya 10% ya, justru makan yang 70-80%-nya habis terawih. Waduh, Dok, oke, baik. Langsung aku dosa. Iya, salah. Oke, aku rubah lagi di tahun ini. Nah, kok buat sahur berarti apa? Kalau bapaknya kan makannya itu cukup ya dengan ayam rebus dan yang direbus-rebus ya. Kalau untuk ibu dan anak-anaknya? Ibu dan anak-anaknya ya kita makan seperti yang dibilang sama Dokter Feni ya, makan yang dipenuhi gizi seimbangnya, apalagi di masa pandemi juga aku tuh benar-benar memperhatikan banget gitu. Jadi apa yang dimakan bukan kayak seberapa banyak dimakannya gitu. Ya yang pasti kayak nasi alhamdulillah saya udah cocok sama Dokter Feni. Jadi kalau di rumah kita udah konsumsinya tuh nasinya nasi merah memang. Walaupun kalau anak-anak ya masih aku kasih kayak nasi putih gitu. Terus yang pasti sayur, buah-buahan, terus cairan harus tercukupi dengan baik. Sama ya karena anak aku, suami aku juga doyan ya sama susu.
Jadi kalau misalnya pas sahur ya harus ada asupan susu juga. Oke, Dok, ada pertanyaan juga nih, kebetulan banyak banget ya, nggak hanya momen sekarang, tapi juga pertanyaan pasti dari banyak banget orang yang mempertanyakan sebenarnya kapan sih waktu paling tepat buat minum susu sebenarnya? Karena ada banyak yang bilang bahwa saya takutnya nanti intoleran, malah takutnya puasa saya batal di tengah-tengah gitu kan. Tepat itu kapan sih, Dok? Ya, jadi memang susu ini merupakan salah satu sumber zat gizi yang memang bisa kita konsumsi ya selama puasa. Nah, minumnya bisa pada saat sahur, jadi sebagai tambahan nutrisi kita selama berpuasa. Tadi sama seperti Mbak Gina ya, jadi minum susu pas sahur boleh atau pada saat berbuka puasa gitu. Jadi pada saat buka puasa bisa diminum langsung atau misalnya bisa dicampur dengan makanan atau bisa sebagai paduan bahan dasar makanan menu takjil. Nah itu juga enak banget tuh untuk buka gitu. Dimana di dalam susu ini memang mengandung kaya akan kandungan zat gizi, diantaranya mengandung protein. Nah si protein ini penting sekali terutama selama pandemi ini karena memang membantu menjaga daya tahan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Fungsi protein yang lain untuk pertumbuhan sel dalam tubuh kita, kemudian juga membantu untuk fungsi dan kekuatan otot. Kemudian di dalam susu juga mengandung karbohidrat, dia sebagai sumber energi ya untuk berpuasa dan juga mengandung lemak yang baik. Salah satu contohnya adalah omega 3. Kemudian mengandung vitamin, mineral, contohnya ada vitamin A, ada seng, selenium. Dia sifatnya sebagai antioksidan untuk menjaga daya tahan tubuh kita tetap baik. Dan juga di dalam susu nih, ini penting mengandung kalsium dan vitamin D. Nah ini penting sekali untuk kesehatan tulang kita ya, dimana dengan mengkonsumsi 1 gelas susu ternyata bisa memenuhi kurang lebih 30% dari kebutuhan kalsium harian kita. Nah, jadi si susu ini memang boleh ditambahkan, tetapi tetap harus kombinasikan dengan makanan sehat lainnya selama puasa untuk memenuhi kebutuhan zat gizi kita yang lengkap. Nah, tadi bagi yang misalnya nih habis minum susu kadang suka ada keluhan di pencernaan, entah mungkin kadang diare, perutnya nggak enak, kembung. Nah, itu mungkin mengalami yang namanya intoleransi laktosa. Mungkin bagi individu yang seperti itu dan kasusnya cukup tinggi ya di populasi Asia di Indonesia, sehingga boleh memilih susu yang bebas laktosa gitu. Itu aman untuk dikonsumsi. Gitu. Kalau kita bicara soal kurma nih, Dok, kira-kira tuh gizi apa saja yang terkandung dalam kurma dan kemudian bagusnya itu dikonsumsinya pada waktu kita sahur atau pada waktu buka gitu. Baik. Jadi kurma ini jadi favorit banget tadi ya. Jadi selama bulan puasa gitu banyak banget yang mengkonsumsi. Jadi memang si kurma ini kan kaya akan manfaat. Nah, di dalamnya mengandung berbagai zat gizi. Nah, si kurma ini memang bisa dikonsumsi baik pada saat sahur maupun berbuka puasa. Tapi memang tadi disarankan pada saat berbuka kan harus memilih makanan minuman yang manis. Nah, salah satunya adalah si kurma itu. Kenapa? Karena pada saat kita berbuka, kita harus menggantikan dengan yang manis agar menggantikan energi yang hilang atau gula darah yang turun nih setelah kita puasa selama 14 jam. Nah, si kurma ini dia mengandung tinggi akan karbohidrat. Dia mengandung tinggi akan gula. Jadi dalam satu butir kurma dengan berat mungkin sekitar 24 gram, itu mengandung kalori kurang lebih 66 dengan kandungan gulanya 16 gram. Ini cukup tinggi. Nah, jadi ketika kita mengkonsumsi si kurma tersebut, dia bisa membantu menggantikan kadar gula darah yang turun setelah berpuasa. Di mana si kurma tadi dia mengandung kandungan gula sederhana namanya glukosa dan juga fruktosa, dan juga ada sebagian sukrosa, di mana si gula sederhana ini ketika kita konsumsi, dia cepat sekali untuk menggantikan energi yang hilang ketika berpuasa. Nah, selain karbohidrat tinggi, si kurma juga mengandung protein, mengandung lemak, kemudian ada vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Nah, vitamin mineral tadi banyak ya. Jadi di dalam kurma terdapat vitamin, contohnya seperti vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin B1, B2, B3, B6, asam folat, ada vitamin C, vitamin K, kemudian mineralnya dia ada kalsium, ada fosfor, ada zat besi, ada seng, selenium, magnesium, kalium. Wah, banyak ya. Kayak belajar dulu gini disebutin nggak selesai. Nah, kemudian dia juga ada antioksidan. Jadi antioksidannya di dalamnya ada polifenol, di mana golongannya adalah asam fenolik dan juga flavonoid, dan juga ada karotenoid di dalamnya. Ini sangat baik sekali untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh kita tetap baik, terutama selama puasa, dan juga baik juga untuk kesehatan jantung kita gitu. Jadi memang kurma ini menjadi salah satu pilihan sejuta umat ya selama puasa. Banyak ya. Banyak banget Tiap dikonsumsi. bulan Ramadan aja. Setiap hari aja boleh ini kebetulan nih ya. Boleh sih. Oke lah kok gitu. Mbak Gina mau balik lagi ke Mbak Gina deh. Tadi kan udah dibiasakan ya kalau misalkan pada waktu
waktu sahur begitu dibiasakan minum susu juga. Nah, seberapa penting sih kemudian konsumsi susu itu di dalam keluarga Mbak Gina sendiri, tentunya terutama untuk anak-anak juga gitu? Penting banget. Apalagi kan anak-anak aku masih kecil-kecil ya. Jadi kayak mereka masih dalam masa pertumbuhan gitu. Jadi susu adalah salah satu elemen penting buat yang harus mereka minum setiap hari. Termasuk sama bapaknya walaupun udah nggak masa pertumbuhan, tapi kan tulang-tulang keropos ya dengan bertambahnya umur. Jadi kayak ya susu kan salah satu sumber kalsium juga, bagus buat tulang kayak tadi dokter Feni bilang gitu. Jadi ya udah aku selalu kayak setiap hari berusaha untuk kayak kita konsumsi susu. Anak-anak aku juga kayak aku biasakan untuk kayak berani minum susu gitu. Apalagi sekarang aku happy banget, terima kasih buat Milkwet ada varian susu yang varian kurma ya kan. Jadi aku bisa dapat 2 kebaikan itu sekaligus tanpa harus repot bikin sendiri gitu ya kan. Masak lagi tambah colok gitu. Seruput gitu, bisa di mana aja dan kapan aja gitu mengkonsumsi susunya gitu. Oke, terakhir Mbak Gina, apa sih tips kuat puasa dari seorang Nikta Gina? Ya nggak muluk-muluk ya, pokoknya intinya yang penting ikhlas aja ya puasanya ya, jangan stres, itu yang pertama. Terus yang kedua sama mungkin seperti orang pada umumnya, asupan cairannya dicukupin, minum air putih yang cukup. Terus nutrisinya dijaga, kayak makan sayur, buah-buahan yang cukup. Karena kan kalau lagi puasa, kadang-kadang kalau buat aku ya, biasanya tuh aku punya masalah kayak biasanya kalau udah masuk bulan Ramadan tuh kayak sembelit gitu. Jadi kalau misalnya asupan kayak seratnya dicukupin kan kayak mudah-mudahan jadi kayak pencernaan juga lancar gitu. Terus abis itu ya mengkonsumsi kurma itu udah kayak tradisi juga di keluarga. Biasanya kalau buka puasa kita mengkonsumsi dalam jumlah yang ganjil ya biasanya ya. Bener ya dok, berarti 3 sampai 5 ya. 7 boleh nggak ya? 11 gitu. Tawar. Kalau begitu ya kan. Ya udah paling konsumsi kurma kalau misalnya buka puasa yang manis-manis ya, tapi dibatasin juga gitu. Sama ya makanan sehari-harinya juga diatur sih. Seperti itu. Oke, coba kalau dari Dokter Feni gimana? Ini tipsnya buat kuat puasa, dari tengah jalan tidak lapar gitu. Dari jam 12 buka ya. Jadi selama kita puasa tetap harus mengkonsumsi makanan yang sehat pasti ya, harus memenuhi semua kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama, agar kuat berpuasa, jumlah kalori yang dikonsumsi selama puasa itu harus sesuai. Ya, jadi kita harus tahu nih porsi-porsi yang tadi sudah dijelaskan. Jadi pada saat sahur memenuhi kurang lebih 40%, untuk berbuka puasa sekitar 50%, dan juga sesudah tarawih mungkin sekitar 10%. Dan sebenarnya untuk mudahnya bisa dengan menggunakan paduan isi piring makanku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, mungkin pernah lihat ya. Jadi satu piring itu bisa dibagi 2, setengah bagian piringnya bisa diisi dengan karbohidrat, 2/3 bagian, dan sepertiganya dengan protein. Setengahnya lagi memang ini paling banyak sayur-sayuran sebanyak 2/3, dan juga buah-buahan 1/3. Nah, jangan hanya diperhatikan dari jumlah kalori yang dikonsumsi, tetap perhatikan juga komposisinya. Jadi harus mengandung gizi yang lengkap dan juga seimbang. Nah, saya mungkin ulang sedikit lagi ya. Jadi untuk gizi yang lengkap dan seimbang yang tubuh kita butuhkan, yang pertama karbohidrat. Jadi untuk sahur, pilih karbohidrat yang mengenyangkan gitu. Jadi jenis karbohidrat yang kompleks, yang mengandung indeks glikemik yang rendah. Tadi bagiannya mungkin makannya udah nasi merah, sudah benar. Atau contoh pilihan suaminya kentang, itu udah bagus banget. Atau roti gandum, oatmeal itu juga bisa. Nah, kemudian pada saat berbuka tadi, karena mengembalikan kadar gula darah yang hilang, dengan makanan minuman manis terlebih dahulu. Salah satu pilihannya adalah kurma, ya, atau buah-buahan. Kemudian jangan lupakan juga protein, harus ada nih pada saat puasa ya, baik pada saat sahur maupun berbuka. Baik protein hewani seperti ayam, ikan, telur atau daging sapi atau dengan susu, itu juga sumber protein, dan juga protein nabati seperti tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Tambahkan sedikit lemak yang baik, mungkin contohnya seperti alpukat atau minyak zaitun, minyak canola, dan juga jangan lupakan si sayur-sayuran dan buah-buahan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral. Nah, mungkin tipsnya selama puasa bisa memilih buah yang tinggi akan kandungan air. Contohnya mungkin seperti apel, pir, jeruk, atau semangka, atau melon, pepaya gitu. Dan juga jangan hanya makanan, juga perlu perhatikan si cairan tadi. Jadi memang per hari itu harus cukup, jadi kurang lebih 2 liter air per harinya atau sekitar 8 gelas air. Nah, semua untuk mudahnya,
8 gelas pembagian selama puasa, kita bisa bagi nih 2, 4, 2 gitu. Jadi 2 gelasnya pada saat berbuka puasa, jadi 1 gelas sebelum menu takjil, 1 gelasnya sesudah, kemudian 4 gelas pada saat makan malam, jadi 1 gelas sebelum makan malam, 2 gelasnya sesudah makan malam, lalu 1 gelas sesudah tarawih atau sebelum tidur. Lalu yang 2 terakhir pada saat sahur, jadi 1 gelas pada saat bangun tidur, dan 1 gelasnya lagi sesudah kita mengkonsumsi menu sahur gitu. Dan salah satu yang bisa kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita adalah si susu tadi gitu. Jadi susu ini mengandung berbagai zat gizi ya yang dibutuhkan oleh tubuh, di mana harus memilih pastinya susu yang berkualitas, yang memiliki kandungan nutrisi yang lengkap gitu. Dan tadi bagi yang mengalami intoleransi terhadap laktosa, mungkin bisa memilih susu yang bebas laktosa supaya lebih aman untuk dikonsumsi gitu. Oke, mudah-mudahan terima puasanya kasih. lancar. Lancar, tengah jalan tidak banyak godaan gitu ya. Buka di balik tiranya, ada makanan, ambil, comot. Atau pas buka puasa, balas dendam dong karena lama sekali nggak Ingat boleh. aja muka dokternya. Jangan atuh. Oke deh, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih dokter. Terima kasih juga Mbak Feni, terima kasih juga Mbak Gina untuk ngobrol-ngobrolnya. Tentu kita sudah ada bersama teman-teman media ya, bahwa memang luar biasa sekali pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan narasumber kita. Jadi sekarang dengan hadirnya Milk Life, semua orang harus berani untuk minum susu atau hashtag berani minum susu. Jadi siapa saja yang bisa menikmati kebaikan susu dan Milk Life lactose free sekalipun mereka intoleran terhadap laktosa, dan jangan lupa untuk terus mengonsumsi susu varian kurma pada saat sahur dan berbuka karena nutrisinya lengkap, jadi bisa bikin puasa tambah lancar. Oke, sebelum kita akan lanjut, saya akan kembali mengumumkan untuk rekan-rekan media semuanya, saya ingatkan kembali dan ajak untuk mengikuti writing competition untuk teman-teman media semuanya. Tentunya dengan tema tulisan yakni semangat menebar kebaikan bersama Milk Life varian kurma. Dan untuk kriterianya kembali saya bacakan, karya harus berupa artikel orisinil, bukan terjemahan, bukan adaptasi, bukan rangkuman. Karya tulis harus dipublikasikan selama periode 23 Maret sampai 23 April 2022. Kompetisi ini merupakan kompetisi individual dan materi tulisan berformat feature, bisa interview atau in-depth reporting minimal 500 karakter. Kemudian untuk periodenya, pengumumannya ini akan berlangsung periode kompetisi sejak 23 Maret sampai dengan 23 April 2022. Pemenang akan diumumkan pada bulan Mei 2022. Dan untuk pemenangnya, kategori pemenang akan mendapatkan hadiah yang pertama. Pemenang pertama, hadiah 10 juta rupiah. Luar biasa ya. Pemenang kedua mendapatkan hadiah 6 juta rupiah. Pemenang ketiga mendapatkan hadiah 3 juta rupiah. Dan 10 favorit mendapatkan hadiah masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Kalau kalian tidak ikutan, saya yang ikutan. Oke, anyway, jadi saya ingatkan kembali pada teman-teman media semua yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaannya melalui chat box dengan mencantumkan nama dan asal media, misalkan Marvin Spasi Media. Nanti akan saya bacakan pertanyaan dari rekan-rekan media pada waktu sesi tanya jawab. Baik, untuk acara selanjutnya yang juga sudah ditunggu untuk rekan media semuanya dan kita semua tuh yang ada hadir di sini, setelah talk show menarik kita tadi, sekarang kita akan saksikan bersama. Inilah Milk Life varian kurma dan lactose free original. Sakit perut kalau minum susu. Sekarang kita berani minum susu. Milk Life Lactose Free, bernutrisi, aman buat yang alergi laktosa. Milk Life, the milk of life. Aku berani minum susu. Aku berani kenalan teman-teman baru. Milk Life UHT, dengan Maxi Nutri untuk berani eksplorasi dunia. Milk Life, the milk of life.
Iya, kita beri tepuk tangan dong untuk video peluncuran tadi. Benar-benar ada produk yang ditunggu-tunggu pas sekali untuk menemani Ramadan kita tahun ini dan bisa tetap fit saat berpuasa di masa pandemi seperti saat ini. Nah, tadi kita sudah mendapatkan informasi ya mengenai kebaikan susu dan kurma. Sekarang kita akan coba olah varian kurma Milk Life karena selain dapat diminum langsung, produk Milk Life juga dapat dijadikan panduan bahan dasar makanan. Salah satunya adalah Milk Life varian kurma bisa menjadi inspirasi menu takjil untuk menemani waktu keluarga sahur dan juga berbuka. Kita sudah siap semua bahan-bahannya. Yes, nah, sudah, saya Dok. akan ajak juga teman-teman media semua Ya. untuk bisa ikut berpartisipasi aktif. Harap gift box-nya yang sudah kami kirimkan sebelumnya bisa disiapkan di depan Anda semua. Kita akan masak sama-sama ya. Kita akan bikin takjil istimewa bersama dengan Mbak Nikta Kinan saat ini. Oke, boleh deh saya kasih pekerjaan saya deh, silakan. Jadi ini buat teman-teman media, ini menu yang simpel banget. Bisa dijadiin takjil untuk buka puasa ya. Jangan lupa sediain gelas ya kan. Ini benar-benar udah bergizi banget ya Dok ya. Ada buah, terus ada protein juga dari keju gitu, bener kan ya Dok? Ada susu juga. Ada susunya juga. Jadi caranya adalah pertama diambil buah naganya Oke. secukupnya. Oke, dimasukin ke dalam gelas. Nah, seperti ini ya. Kalau ada yang mau sambilan bikin juga nggak masalah ya. Boleh. Hap. Iya. Oke. Oke. Terus Secukupnya berarti ya? sekali tambah lagi ya. Oke. Buah naganya secukupnya. Buah naga ini juga kalau buat aku nih salah satu buah andalan juga Dok, karena bisa untuk melancarkan pencernaan, benar nggak sih? Betul. Jadi buah naga ini memang kaya akan vitamin, mineral dan juga mengandung serat ya. Oh. Iya. Serat tinggi ya Dok Serat ya. ini yang membantu supaya kita lebih lancar gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah dimasukin, buah naganya boleh kayak diancur-ancurin gitu. Kalau bahasa aku sih dibejek-bejek ya. Oh iya benar. Iya betul, benar itu bahasanya. Benar, Betul ya. Kayak sambal Oke. gitu ya. Iya benar. Nanti kalau misalnya Oke. dia sudah halus, sudah lumayan halus, bisa langsung ditambahkan es batu. Oh. Mau pakai es serut juga boleh. Nah, Atau Dok pakai es kalau batu buat juga buka boleh. puasa pakai es gitu nggak apa-apa ya Dok ya? Boleh, Nggak boleh apa-apa ya? nggak ada masalah ya. Mau yang dingin, rasanya lebih seger ya. Iya. Habis buka puasa. Langsung kayak dahaga tuh kayak, aduh enak banget kalau ketemu dingin-dingin ya. Aduh, surga banget gitu ya. Iya, bener. Bisa berjam-jam gitu. Gitu, apalagi di cuaca panas ya kan. Cuaca panas, hati panas. Ya ampun, kalau itu lagi curhat. curhat. Oh iya, baik. Gak ada ayang ya? Belum diselamatin makanya ini Ya, langsung. ya ampun. Oke, Oke. ini cukup kali ya. Nah, ini yang terpentingnya. Oke. Jadi setelah pakai buah, terus dicampur es batu, lalu kita pakaikan Saya susu. bantu gunting Boleh, ya, Mbak, ya? monggo Mbak. Kita pakai Milk Life varian kurma. Wah, enak banget. Buah naga dicampur susu, itu nikmat. Aduh, enak sekali gitu ya. Enak sekali. Oke, kita Oke. campurkan di sini ya. Langsung tuang ya. Iya, langsung tuang aja Mbak tanpa ragu-ragu. Nah, jadi seperti itu tadi urutannya ya teman-teman media ya. Kali bisa menjadi sumber inspirasi untuk takjil di bulan puasa kali Iya. ini. Terus Cukup segini atau sampai habis ya? sampai habis boleh Mbak. Oh, langsung kenyang nih bisa-bisa ya? Iya. Oh iya, itu ini segini tujuannya. aja kayaknya udah cukup ya Dok ya. Iya. Kalau misalnya untuk berbuka puasa ya. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, nanti kita pakai taburan keju. Aku boleh pakai tangan aja ya. Boleh, karena kita sudah Iya. membersih semua Sudah ya. cuci tangan. Cuci tangan. Tuh, Di bagian kita inspeksi atasnya juga. kita kasih Biar cantik. keju. Aduh, enak banget. Ini rasanya akan jadi kayak manis-manis, asin, gemes. Aduh, Gitu. aduh. Terus abis itu kita pakaikan Daunin. Mm-mm. Biar cantik ya. biar Kayak Mbak cantik. Gina. Ah ya Allah. Aku kan jadi melayang kalau digituin ya. Gimana nih? Oke. Terus abis itu kita pasangkan kurmanya, Kurmanya. di sebelah sini. Ini Dewi. Oke. Oh, jadi ini ya. Cantik juga ya. Tuh. Jadi kayak biasa. bisa bikin menu minuman macam di restoran, tapi bisa bikin sendiri di rumah gitu. Terus jangan lupa dikasih sirup sedikit Oh, ya. itu tuh. Biar Biar ada rasanya ya. rasa-rasa manis. Kan Kuncinya. berbukalah dengan yang manis, ya Oke. kan? Oke, sudah jadi. Ini dia buah Es buah naga. es buah buah naga naga. Susu dengan kurma.
Milk Life susu kurma. Wih, sebenarnya tepuk Sudah tangan jadi. dong. Atau kita bikin semuanya? Mau Kita cicipin bikin satu-satu? Boleh. Boleh, Kita bikin semuanya ya. mungkin ya. Boleh banget, boleh Kita banget. simulasi buka puasa. Iya, Simulasi dulu. buka puasa. Aku agak ngeri ya pakai sarung tangan tapi Ada mungkin mau dibantu. Iya. Mm-mm. Nah, Boleh, satunya saya bantu geser mungkin. boleh. Ini sembari teman-teman media semua yang mungkin belum dibuka atau masih susah mungkin motong buah naga. Motong buah naga masa susah sih enggak Iya. kan? Gampang ya. Mudah Ataupun sekali. juga betul bisa Lebih mudah dibuka mencari giftboxnya. pasangan teman-teman media Alright. ketimbang potong buah naga ya. Aduh, Salah lagi ya kayak aduh, jawaban aku ya. kayak gimana gitu ya. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa dong. Oke. Kita buat semua atau kita buat 3 aja ya? Boleh 3 Atau aja 4 kayaknya ya? ya. Jadi buat kita bertiga loh. Buat kita bertiga gitu. Iya, ada ya gak? Itu panitianya puas di sebelah sana sepertinya ya. Gitu ya. Aduh. Aduh, belum diselamatin Ayang loh. Iya. Wow. Oke, Udah buat teman-teman banget. semua ini. Tapi kalau misalkan lebih dari 1 boleh gitu dok untuk kurmanya konsumsinya gitu ya. Boleh. 3 gitu, yang makan 3 gitu. Jadi Boleh, sampai kalau 5 ya, Dok? 3 hingga 5 butir kurma boleh untuk berbuka ya. Nah, dok ngomong-ngomong nih ya, ini dari beberapa orang gitu, kalau misalnya di tempat gym gitu kan ada yang istilahnya itu dia punya kegemaran untuk nggak mengonsumsi gula gitu. Jadi dia tuh kalau lihat gula tuh langsung takut gitu, kayak kesannya, aduh nanti bikin gemuk lah, bikin apa, nanti dia saya gagal gitu. Tapi kan kita sebenarnya kita butuh gula kan sebenarnya Iya. untuk nutrisi harian kita. Jadi gimana yang sewajarnya untuk orang-orang yang mungkin sangat concern tanda kutip terhadap kesehatan gitu dok? Baik, jadi sebenarnya tubuh kita kan tetap membutuhkan asupan nutrisi yang mengandung gizi yang lengkap dan seimbang. Nah, salah satunya tubuh kita juga membutuhkan karbohidrat. Nah, Ya, jatuh. 11 iklan tadi. Gila. Mohon maaf. Dia memberontak sepertinya. Nah, jadi salah satunya adalah gula. Jadi gula ini Oke. kan sumber karbohidrat ya. Jadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sendiri untuk konsumsi dari gula per harinya ya. Untuk individu yang normal adalah sebesar 40 gram gula per harinya. 40 Atau gram. setara mungkin dengan sekitar 5 sendok makan gula ya per hari. Jadi mungkin kalau untuk konsumsi gula sendiri untuk berbuka seperti kurma tadi, jadi 1 butir kurma sekitar 24 gram mungkin sebesar ini ya. Ini mengandung gula kurang lebih sekitar 16 gram. 16 gram. Iya, jadi mungkin masih bisa mungkin ya sekitar untuk berbuka sekitar 5. 3 butir 3 atau kalau butir. mau 1 butir, 3 butir itu boleh. Kayak kurang gitu ya dok, kayaknya kalau cuma 1 tuh kayaknya Terus sekali kayak, aduh baru kitik-kitik lidah doang ya. Cuma sampai di leher ya. Iya bener. kan orang-orang gitu kebanyakan gitu yang saking takutnya untuk menjaga gula makan gigit dikit kenyang gitu. Kan kurang ya itu ya mestinya ya. Oke. Tapi kebutuhan susu yang kalau misalnya kita bicara mengenai ini ya, takarannya gitu ya dok ya. Katakanlah ada yang bilang sehari itu untuk anak-anak itu 100 ini aja, 100 mililiter aja gitu. Atau misalkan 1 gelas aja. Itu ada takaran yang wajar nggak sih untuk anak-anak gitu? Nah, jadi sebenarnya susu sendiri kan dia sumber protein ya yang utama gitu. Selain itu di dalamnya ada karbohidrat, ada lemak sendiri, kemudian ada vitamin, mineral. Nah, sebenarnya kalau untuk takaran disesuaikan lagi dengan berat badan dan tinggi anak itu sendiri. Jadi memang harus dihitung ya, karena setiap orang itu kebutuhan untuk kalorinya sendiri, kebutuhan protein itu berbeda-beda. Tapi mungkin kalau misalnya untuk anak-anak mungkin 1 hingga 2 gelas susu untuk per hari untuk sebagai nutrisi tambahan mereka yang lagi masa pertumbuhan, dan susu ini juga kan mengandung kalsium ya, yang baik sekali untuk pertumbuhan tulang anak gitu. Ini diperbolehkan gitu. Oke, kalau kandungan kalsium dalam susu yang bagus buat orang dewasa gitu ya, itu berapa itu dok? Yang dewasa yang mungkin sudah dalam masa pertumbuhan ya, tapi ya masa menjaga. Untuk konsumsi susunya sendiri. Nah, mungkin kalau konsumsi susu nih karena kita udah mau masuk bulan puasa ya, mungkin dalam 1 hari bisa 1 hingga 2 kali, mungkin satu gelas susunya bisa pada saat sahur untuk tambahan nutrisi ya. Kadang kan kalau sahur kita kadang suka agak-agak malas untuk makan yang berat ya. menyiapkan Betul. makanan gitu. Kadang susu ini kan sesuatu yang praktis dan simpel. Dan juga untuk berbuka puasa bisa diminum langsung atau misalnya dengan campuran dengan makanan atau sebagai menu takjil yang bagian Iya, lagi bikin saat betul. ini. Atau sesudah tarawih tuh kadang kalau masih lapar itu kan bisa sekitar 10% tuh Minum bisa susu, mungkin minum susu aja ya. kan Oke. susu. Praktis Tuh, banget jadinya. Jadi Yeay. susunya juga nggak perlu yang kayak langsung diminum begitu saja, tapi kayak dikombinasi menjadi menu takjil gitu juga bisa Udah ya. jadi bener. Iya, Biar nggak betul. bosen ya Biar jadinya ya. nggak bosen.
Betul, kreasinya ini bisa dibuat macam-macam berarti Mbak Firni ya, berarti Betul, ya. bisa. Yes. Dibuat untuk ini, wow. Sudah jadi. Sudah jadi. Iya, es buah Wow, naga es buahnya. dengan milk white Susu susu kurma. kurma. Coba teman-teman media ditunjukkan ke kamera, maaf, sudah bikin seperti apa, Cie, kita nggak bisa lihat sih. Tapi Iya. kita ini aja pede aja gitu ya. Kayak iya, mereka sudah jadi semuanya. Semoga teman-teman semua media juga bisa mendapatkan pencerahan juga, menu juga yang bisa mungkin langsung diaplikasikan juga dengan varian baru ini ya, untuk menemani menu untuk buka puasa ataupun juga pada waktu sahur agar bisa menjadi energi supaya kuat sampai sore hari gitu. Oke, baik, terima kasih untuk presentasi menunya kali ini, sangat berguna untuk kita semuanya dan kita akan langsung lanjut lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Dulu takut sakit perut kalau minum susu. Sekarang kita berani minum susu. Milk Life Lactose Free, bernutrisi, aman buat yang alergi laktosa. Milk Life, the milk of life. Aku berani minum susu. Aku berani kenalan teman-teman baru. Milk Life UHT. Dengan Maxi Nutri untuk berani eksplorasi dunia. Milk Life, the milk of life. Dulu takut sakit perut kalau minum susu. Sekarang kita berani minum susu. Milk Life Lactose Free, bernutrisi, aman buat yang alergi laktosa. Milk Life, the milk of life. Aku berani minum susu. Aku berani kenalan teman-teman baru. Milk Life UHT. Dengan Maxi Nutri untuk berani eksplorasi dunia. Milk Life, the milk of life. Oke, waktu kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab dari sejumlah pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman media semuanya. Makannya sudah habis. Iya. Cepat ya. Kayak instan gitu loh. Langsung ya. Oke, kita sudah ada beberapa pertanyaan dari teman media semuanya ditunjukkan baik untuk Dr. Benny, Mbak Firni dan juga Mbak Gina juga yang sudah kami kurasikan di sini. Kebanyakan pertanyaannya memang lebih ke curhat gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba jawab satu persatu. Yang pertama pertanyaannya, saya akan langsung bacakan dari untuk Mbak Nikta Gina dari atas nama Mbak Wita dari Mother and Beyond. Oke, Mbak Gina boleh dong di-share tips pengajaran puasa kepada Uta dan Uti. Nah, bagaimana dengan menu sahur dan berbukanya, apakah dibuat simple atau justru bervariasi? Bagaimana rutinitas pembelian susu untuk buah hati? Banyak ya, ini kayak pertanyaannya beranak pinak ya. Kayak kereta api sekarang udah mulai banyak gitu gerbongnya. Oke, dari yang pertama ya tips ngajarin puasa ke anak-anak. Aku tuh nggak pernah yang kayak menyuruh ke mereka. Jadi apapun yang kayak aku harapkan anak aku melakukan itu biasanya kita dulu orang tuanya yang contohin gitu. Jadi kayak mereka melihat kan kayak
tahun lalu akhirnya mereka start mulai belajar puasa, tapi dari tahun sebelumnya mereka sudah melihat gitu. Jadi kita sudah kasih tahu bahwa ini adalah bulan Ramadan, kita sebagai umat muslim harus berpuasa, puasanya itu dari subuh sampai nanti bukanya maghrib gitu. Jadi mereka juga mungkin lama-lama jadi kayak antusias kali ya, terus jadi kayak at least kita menawarkan kayak ayo mau coba nggak puasa gitu, dan aku nggak pernah memaksa kayak kalau mereka jawab enggak ya udah gitu. Tapi kalau misalnya pada waktu itu di tahun lalu mereka kayak mau nggak cobain puasa, yuk cobain sahur sama ibu sama papa gitu pagi-pagi tapi harus bangun gitu. Terus mereka kayak oh iya ya udah mau gitu. Tapi ya memang aku untuk sementara aku nggak biarin mereka puasa sampai jam 6 sore, tapi itu aku bilang puasa sampai jam 12. Tapi nanti kalau misalnya di tengah-tengah kayak ada beberapa lah mereka kayak aus misalnya habis main gitu ya kan, kasihan juga ya. Jadi ada momen yang kayak ya udah deh buka ya, tapi sambil baca doa misalnya, oh ini artinya sudah berbuka puasa gitu. Ntar mau lanjut lagi ya monggo gitu. Jadi masih puasanya dalam kategori belajar sambil bermain gitu. Terus kalau misalnya menu-menu sahurnya, jujur aku tuh kalau sahur anak-anak kan agak susah ya, apalagi kan mereka ngantuk tuh. Jadi aku biasanya kalau dari tahun lalu pengalaman itu bikinnya simple-simple aja. Anak aku tuh kalau makanan suka banget telur, jadi buat aku kan kayak telur itu sudah sumber protein. Nah biasanya aku bikinin kayak telur tapi dicampur sama keju misalnya kayak gitu. Telur dicampur sama keju pakai nasi, terus abis itu sama sayur gitu. Terus atau misalnya sesimpel kayak anak aku oat gitu, aku udah bikin kayak overnight oat, aku nggak tahu ini bener boleh apa nggak buat anak aku. Terus udah dipakein susu juga, dipakein kayak strawberry atau blueberry misalnya kayak gitu. Atau misalnya kadang dicampurin sama kurma juga kayak gitu. Terus ya itu aku bilang minum susu yang kalau dulu bikin sendiri kan susu kurmanya ya. Jadi makanan-makanan yang simple-simple aja kalau misalnya pas lagi sahur, tapi ya sebisa mungkin aku cukupin kebutuhan nutrisinya gitu. Yang anak aku tinggal kayak ya tinggal suap aja gampang, nggak yang rempong kalau kayak makan siang atau makan malam gitu. Sama satu lagi kalau minum susu, aku nggak tahu ini benar apa enggak ya, tapi anak aku tuh minum susu biasanya 2 kali sih sehari. Jadi abis mereka sarapan pagi itu sebelum mandi nantinya itu biasa aku kasih susu dulu. Terus abis itu nanti kalau mereka mau tidur, jadi abis makan malam kan biasanya main dulu. Abis main mau tidur itu biasanya sebelum sikat gigi dan bersih-bersih itu minum susu lagi gitu. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah misalnya kayak abis makan siang, taunya kayak mereka pengen susu, biasanya aku suka kasih sih. Karena menurut aku kayak ya susu bagus ya buat kesehatan anak aku gitu. Jadi ya udah. Jadi rutinitasnya sih memang kalau yang menurut aturan aku 2 kali. Jadi pas habis makan pagi sama sebelum tidur. Oke. Tapi rekornya berapa jam mereka bisa puasa? Rekor terakhir di tahun lalu sampai zuhur, sampai jam 12. Jadi puasanya itu aku mulai dari abis sarapan pagi, abis jam 8 dia bukanya asar. Jadi jam 4 sore gitu. Oke, nggak apa-apa lah ya di lumayan lah ya untuk anak umur 5 tahun ya. Iya loh, sama lumayan itu. 3 tahun pada waktu itu ya gitu. Wow, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini saya langsung ke Mbak Firna ya dari Dea dari liputan6.com. Pertanyaan, apakah Milk Life varian kurma juga tersedia untuk yang laktos intoleran? Jika belum, apakah ada rencana untuk menyediakan pilihan tersebut? Wah, ini bocoran langsung. Iya nih. Oke, jadi saat ini memang yang kami luncurkan baru varian original, dan kalau ada yang fresh milk itu varian mocha gitu. Jadi kita melihat dulu nih respon dari masyarakat seperti apa gitu kan. Ternyata memang kalau banyak diminati, bisa kita planning untuk launching dengan varian kurma gitu. Nggak menutup kemungkinan gitu, karena Milk Life kita juga ingin memberikan kebaikan supaya semua orang bisa menikmati susu dari Milk Life gitu. Jadi bisa kita planningkan untuk di tahun depan atau 2 tahun lagi seperti itu. Gitu. Tapi yang sekarang baru tersedia untuk penderita alergi laktosa baru ada variannya original dan mocha. Oke. Nah Mbak Dea coba dibanyakin ya ordernya biar bunganya banyak gitu, langsung di launching nanti. Oke, pertanyaan untuk Dr. Feni dari atas nama Maharani dari para puan, apakah ada batasan khusus dok untuk konsumsi susu kurma ini dan bagaimana kandungannya dibandingkan dengan susu biasa? Apakah ada tips khusus asupan makanan saat sahur agar bisa kuat berpuasa sepanjang hari tanpa makan berlebihan? Oke.
Jadi kelebihan dari susu kurma ya, jadi susunya sendiri udah sehat, kandungan zat gizinya lengkap, ditambah lagi si kurma. Nah si kurma yang tadi telah dijelaskan banyak banget kandungan manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita ya, karena mengandung karbohidrat, tadi yang menggantikan energi yang hilang ketika kita berbuka puasa, kemudian mengandung protein, lemak, vitamin mineral juga cukup banyak ya Mbak. Betul. Jadi ada apa tuh tadi saya ulangin, ada vitamin A, vitamin B kompleks, sampai besok nih ya, B1, B2, B3, B6, asam folat, kemudian ada apalagi tuh, ada mineral juga banyak ya, jadi ada seng, selenium, kalsium, fosfor, kemudian zat besi, lalu ada magnesium, lalu ada juga seperti vitamin C, dan juga vitamin K gitu. Jadi cukup lengkap dan juga mengandung antioksidan gitu. Jadi memang kombinasi si susu dan kurma jika dibandingkan dengan susu biasa, ini memang jadi lebih banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh gitu. Jadi kombinasi keduanya memang selama puasa bisa menjaga stamina, kita tetap baik, menjaga daya tahan tubuh. Juga tadi tuh manfaatnya banyak sekali. Jadi untuk kesehatan jantung, pembuluh darah, kesehatan untuk fungsi otak, kesehatan tulang juga, apalagi susu tinggi akan kalsium. Di mana mengkonsumsi 1 gelas susu itu bisa memenuhi kurang lebih 30%. Jadi mungkin dalam 1 hari kita bisa mengkonsumsi susu terutama selama nanti bulan puasa, mungkin sekali bisa pada saat sahur ya sebagai nutrisi tambahan kita. Yang tadi kadang kita sahur kan suka malas untuk menyiapkan yang repot-repot gitu, ini susu ini paling simpel. Kemudian pada saat berbuka puasa juga bisa diminum langsung atau sebagai paduan bahan dasar makanan menu takjil, atau misalnya bisa dicampur dengan makanan gitu. Jadi untuk nutrisi tambahan juga gitu. Jadi memang si susu kurma ini dia memang tepat banget nih kombinasinya. Jadi memang menjaga stamina kita tetap baik gitu. Jadi bagus untuk dikonsumsi pada waktu sahur dan juga pada waktu buka ya. Berbuka, benar. Benar banget. Kemudian pertanyaan juga dari Titin dari berita surabaya.net, berapa takaran yang tepat untuk konsumsi Milk Life saat buka puasa dan saat sahur? Misalnya buka puasa cukup 1 bungkus 125 ml atau 200 ml begitu ya. Sedangkan saat sahur 2 bungkus 200 ml. Mohon penjelasannya. Oh, ini takaran ini. Dok, silakan dok. Iya, takarannya bagaimana tuh Mbak ya? Nah kalau untuk 1 serving sebetulnya kan 200 ml gitu. ml, Itu betul. jadi kayak ada karbohidratnya itu ada berapa gram itu ada di panel nutrisinya tuh. Jadi bisa dilihat. Mungkin kalau kebutuhan kalorinya juga mesti dihitung ya dok. Jadinya kalau kayak gitu ya. Jadi kebutuhan kalori tiap orang kan beda-beda tuh. Jadi mesti disesuaikan juga dengan kebutuhan dari orang tersebut gitu. Mungkin kalau misalkan orang yang tidak orang normal, oh boleh pada saat sahur dan pada saat berbuka. Jadi masing-masing 1 kemasan yang 200 ml gitu. Atau yang mungkin ada orang yang dengan kondisi khusus malah cuman bolehnya sekali. Jadi tergantung sih tiap orang gitu. Tapi yang pasti produk ini bisa dikonsumsi oleh siapapun kecuali yang penderita laktosa intoleran ya. Jadi pakainya harusnya susu bebas laktosa. Betul, yang mocha tadi itu ya. Iya, jadi memang tergantung kebutuhan masing-masing orang ya Mas. Karena untuk menghitung kebutuhan masing-masing itu berbeda, disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, dengan usia, dan juga aktivitas fisik. Dan juga tentu saja kebutuhan protein, ini susu ini kan memang kandungan proteinnya cukup tinggi ya, dimana kebutuhan protein tiap orang berbeda gitu. Jadi memang idealnya kalau untuk konsumsi susu sendiri mungkin tadi bisa 2 kali, mungkin pada saat sahur sekali bisa, dan pada saat berbuka. Tapi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Itu dia, kita yang tahu lah ya kadar cukupnya Iya, kita betul. itu berapa sebenarnya gitu. Oke, kita next questions. Oke, wow. Oke, kembali kepada Mbak Gina ya, dan Maharani Prabuan. Pernahkah melibatkan anak untuk menyiapkan makan sahur atau berbuka? Bagaimanakah mengajarkan hal tersebut kepada anak? Apakah ada tips khusus untuk mengajarkan anak berpuasa? Banyak ya. Silakan lagi Mbak. ya. Kalau melibatkan anak menyiapkan menu sahur dan berbuka, buka ya. Tapi kalau sahur enggak sih. Ya, kan belum bangun lagi ya. belum bangun ya. Kasihan. Kalau buka itu biasanya mereka tuh seneng kalau kita lagi bikin kayak semacam es buah gitu ya kan. Jadi mereka misalnya kayak aku udah potong-potong, nanti mereka yang masukin kayak ke mangkoknya gitu. Atau misalnya perlu tambahan susu, nanti mereka yang tuangin, yang kayak gitu sih. Dan tadi ya kalau gimana caranya, tipsnya apa tadi, mengajarkan puasa ya. Pokoknya intinya buat aku tuh sama suami aku, kalau mau melakukan sesuatu, mengharapkan anak melakukan sesuatu, ya itu kita yang contohin dulu. Terus yang kedua tidak dipaksa. Jadi aku takut kalau misalnya maksa nanti ujung-ujungnya akhirnya mereka melakukan itu karena suatu keterpaksaan bukan karena kesadaran gitu. Dan so far ya kayak puasa juga aku kan masih kasih kelonggaran ya, nggak bener-bener kayak strict harus jam segini sampai jam segini, atau misalnya kalau di tengah jalan
tahu-tahu kayak aus nggak boleh buka karena belum waktunya gitu, nggak gitu juga gitu. Yang penting mereka sudah mulai tahu bahwa oh begini toh rasanya puasa ya, begini ya rasanya kayak ada lapar, ada haus, ada harus melatih kesabaran nih belum waktunya gitu. Yang seperti itu sih kalau dari aku pribadi. Pokoknya kolaborasi pokoknya ya bareng. Ya kolaborasi antara aku dan suami ya. Jadi kalau misalnya kayak sahur ya mungkin aku memastikan makanan tersedia untuk keluarga, suami aku bagian bangunin anak-anak. Baik. Biasa paling sulit itu ya, sepertinya. Iya begitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan dari Dea Liputan 6 untuk Dr. Feni ya. Berapa batas asupan susu yang tepat saat puasa untuk memenuhi nutrisi tubuh? Mungkin saya bagilah ya untuk dewasa dan untuk anak-anak, Dok. Sebenarnya susu sendiri kan tadi mengkonsumsi 1 gelas susu itu bisa memenuhi kurang lebih 30% kebutuhan kalsium harian kita ya. Betul. Jadi kandungan kalsiumnya cukup tinggi. Jadi mungkin kalau misal untuk anak-anak sendiri mungkin disesuaikan dengan usianya. Karena kebutuhan tiap anak juga pasti berbeda ya. Betul. Usia masih bayi, balita itu pasti berbeda gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui kebutuhan kalorinya berapa. Nah mungkin untuk dewasa sendiri yang tadi balik mungkin disesuaikan juga, tapi mungkin bisa direkomendasikan sekitar 1 hingga 2 gelas susu per harinya gitu untuk menambahkan kebutuhan zat gizi harian kita. Di samping susu tetap harus mengkonsumsi makanan sehat lainnya pasti. Jadi harus penuhi juga tuh kebutuhan karbohidrat, protein lainnya bisa kita dapatkan dari ayam, ikan, telur, daging sapi, kemudian nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, penuhi juga kebutuhan lemak, vitamin, mineral yang bisa didapat dari buah dan sayur. Jadi si susu ini memang untuk melengkapi seperti itu. Oke, nah Mbak Vini ada pertanyaan juga di sini, ada pertanyaan tadi yang menanyakan mengenai susu bebas laktosa begitu ya. Dikatakan pertanyaannya ini dari atas nama Eva begitu ya. Oke, boleh dijelaskan bagaimana Milk Life ini menjadi susu yang bebas laktosa? Apakah sumber susunya berbeda, misalnya jenis sapinya berbeda atau seperti apa? Ini untuk pengetahuan masyarakat awam nih biasanya tuh ya. Monggo. Jadi sebetulnya fresh milk yang dibuat untuk susu bebas laktosa maupun Milk Life varian lainnya itu sama gitu. Tetapi dalam prosesnya saja, kalau untuk susu yang bebas laktosa kita tambahkan dengan enzim laktase. Namanya kita sebut proses enzimatis. Jadi laktosa di dalam susu itu berubah menjadi glukosa dan galaktosa sehingga lebih aman untuk penderita alergi laktosa gitu. Nah sebetulnya ya itu fresh milknya sama. Sapinya juga sama dari Friesian Holstein, hanya pengolahannya aja yang berbeda. Seperti itu, Mas Marvin. Pengolahannya beda semua bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Mbak Eva, dari Fahas begitu pertanyaannya untuk tadi apa sih membedakan begitu ya. Oke, nah saya akan kembali kepada Dokter Feni, mungkin pertanyaan dari saya ya. Kita mungkin tiap orang tahu batasan kita minum susu masing-masing ya. Kadang ada yang minum 1 gelas, 2 gelas itu kemudian dia langsung sendawa gitu, merasa bahwa oke sudah cukup gitu. Alarm tubuh kita yang paling kita bisa notice itu seperti apa sih Dok? Kok misalnya kita merasa bahwa oke sepertinya saya sudah cukup untuk apa saya minum susu gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk susu sendiri, sebenarnya kalau bagi individu yang normal ya, tidak mengalami intoleransi laktosa, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi kalau bagi individu yang mengalami intoleransi laktosa, di mana ketika mengkonsumsi makanan yang mengandung laktosa, salah satunya adalah susu, alarmnya ya 30 hingga 60 menit setelah mengkonsumsi susu yang mengandung laktosa tersebut, langsung tuh perutnya nggak enak, kembung, mungkin sendawa, menjadi diare, perutnya rasanya nggak nyaman gitu. Itu berlangsung selama 30 sampai 60 menit setelah mengkonsumsi. Nah mungkin bagi individu yang seperti itu tuh alarm tuh, oh jadi saya intoleransi laktosa, jadi mungkin bisa memilih susu yang bebas laktosa. Mungkin pemeriksaannya ada, dan sekarang juga ada pemeriksaan genetik ya, yang untuk mengetahui apakah individu tersebut intoleransi terhadap laktosa atau tidak gitu. Tapi bagi individu yang normal, tidak intoleransi, mungkin bisa-bisa saja mengkonsumsi susu yang biasa gitu. Tapi batasannya sebenarnya balik lagi, masih sesuaikan aja dengan kebutuhan. Tapi memang sarannya mungkin bisa 1 hingga 2 gelas susu untuk perharinya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Feni, terima kasih Mbak Firna, terima kasih Mbak Gina untuk menjawab pertanyaan teman-teman media. Semoga bisa menjawab pertanyaan semuanya ya teman-teman semua. Dan kami mohon maaf jika belum ada pertanyaan yang belum dapat kami fasilitasi. Semoga kita bisa berdiskusi di lain waktu. Oke, untuk merangkum tentunya acara kita pada siang sore hari ini, saya mungkin boleh minta untuk closing statement-nya baik dari Mbak Gina atau juga Mbak Firna atau juga dari Dr. Feni. Saya persilakan untuk Mbak Gina terlebih dahulu untuk menyampaikan. Ya pokoknya buat teman-teman semuanya selamat menunaikan ibadah puasa karena sebentar lagi kan kita bakal puasa ya.
jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, asupan nutrisinya diperhatikan, terus juga asupan cairannya juga dicukupi, salah satunya bisa dengan mengkonsumsi susu, ya kan? Apalagi ini menurut aku adalah satu kabar gembira, Milk Life menghadirkan susu yang varian kurma. Susu aja kayak udah bagus banget buat kesehatan, ditambah lagi kurma, dicampurin jadi satu, itu kayak bagus banget dan mudah kan ya, praktis. Betul. Bisa diminum kapan aja, di mana aja. Terus udah gitu nggak hanya sekedar bisa langsung diminum begitu aja, tapi juga susu ini bisa dijadikan kayak variasi gitu, bisa dicampurkan untuk menu takjil, berbuka puasa gitu. Jadi ya udah sesimpel itu aja sih, jangan lupa pokoknya perhatikan selalu asupannya. Terima kasih Mbak Gina. Oke, Mbak Vina, kami persilakan. Oke, saya mengutip kata bijak dari Robert Urich. Boleh. Bahwa a healthy outside start from the inside. Jadi sangat penting untuk memperhatikan asupan yang kita makan, kita minum supaya kita selalu sehat gitu. Salah satunya adalah dengan rutin minum susu. Tidak menutup pada saat puasa seperti nanti di masa bulan Ramadan ini. Jadi konsumsi susu bisa dilakukan pada saat sahur dan berbuka, apalagi sudah ada varian kurma gitu. Jadi teman yang cocok banget untuk berbuka dan pada saat sahur. Kemudian untuk yang intoleransi laktosa gitu, sudah ada Milk Life bebas laktosa. Jadi tidak perlu takut lagi untuk minum susu. Jadi udah bisa berani minum susu dengan Milk Life lactose free seperti itu. Jadi jangan lupa walaupun puasa tetap penuhi nutrisi setiap hari dengan Milk Life baik kurma maupun lactose free. Oke, terima kasih. Dr. Fanny, kamu persilahkan. Iya, jadi karena kita sebentar lagi mau puasa ya, jadi puasa ini memang memberikan banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Tadi banyak sekali dari bisa mengontrol kadar gula darah dan kolesterol, kemudian membantu menjaga daya tahan tubuh kita tetap baik, dan juga membantu untuk menurunkan berat badan ya. Nah, di mana sederet manfaat puasa tadi bisa kita dapatkan atau peroleh asalkan kita bijak nih di dalam memilih makanan selama bulan puasa. Jadi sudah pasti selama menjalankan puasa harus memilih makanan yang sehat. Penuhi semua kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, dibutuhkan kan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh yang baik agar tubuh kita terhindar dari berbagai resiko penyakit atau infeksi gitu. Nah, salah satu yang menjadi favorit mungkin selama bulan puasa ini adalah susu kurma. Ya, jadi kebaikan keduanya, susu dan kurma, ini memberikan banyak manfaat banget untuk tubuh kita. Salah satunya adalah menjaga stamina dan daya tahan tubuh kita tetap baik, terutama selama bulan puasa. Dan ini bisa dikonsumsinya baik pada saat sahur ya, tadi sebagai nutrisi tambahan untuk puasa, dan juga pada saat berbuka mungkin yang tadi kita buat sebagai menu takjil, atau bisa diminum begitu saja, atau bisa sebagai campuran dengan makanan lainnya, seperti itu. Terima kasih Dr. Fanny, terima kasih Mbak Firna, terima kasih Mbak Gina. Terima kasih untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Kita boleh foto bareng dulu? Boleh ya. Oke, teman-teman media juga bisa standby juga, teman-teman media, untuk bisa mempersiapkan kita berfoto bersama. Bisa diabadikan juga untuk nanti dilampirkan tentunya ya. Oke, teman-teman kita siap, kita berfotonya. Oke, kita ke kamera yang tengah dulu. Oke, baik. Siap ya. Saya akan ambil 2 kali. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, tapi sayangnya di crop, jadi silakan yang sebelah sini. Oke, dari kamera boleh saya hitung bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua di sini. Terima kasih. Oke, sebelum saya tutup untuk acara kali ini, saya akan kembali mengingatkan teman-teman media semua, jangan lupa untuk mengikuti tentunya writing competition yang saat ini tengah berlangsung dengan tema tulisan Semangat Menebar Kebaikan bersama Milk Life varian kurma. Kriteria saya bacakan sekali lagi, bisa dicatat ya, atau misalnya boleh direkam, boleh. Yang pertama, karya harus berupa artikel orisinil, bukan terjemahan atau adaptasi atau rangkuman. Karya tulis harus dipublikasikan selama periode 23 Maret sampai dengan 20
3 April 2022 dan kompetisi ini merupakan kompetisi individual dan materi tulisan berformat feature, bisa interview atau in-depth reporting dengan minimal ada 500 karakter. Nggak panjang loh ini, bisa langsung bikin sekarang ya. Kemudian periode kompetisi akan berlangsung sejak 23 Maret sampai 23 April 2022. Pemenang akan diumumkan pada bulan Mei 2022. Kategori pemenang akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Kembali saya bacakan terus-menerus, saya tidak bosan. Pemenang pertama mendapat hadiah 10 juta rupiah. Pemenang kedua mendapatkan hadiah 6 juta rupiah. Pemenang ketiga mendapatkan hadiah 3 juta rupiah. Dan tentunya untuk pemenang ataupun 10 favorit hadiah masing-masing mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Terima kasih untuk diskusi kita pada siang sore hari ini. Tentunya ini bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk kita semua. Tentunya hashtag atau tagar menebar kebaikan untuk kita semuanya. Dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita tentunya dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan dan selalu gunakan masker. Silakan follow media sosial Midlife di @midlife.id. Sekali lagi @midlife.id. Terima kasih rekan media semua dan selamat sore. Sehat selalu. sakit perut kalau minum susu. Sekarang kita berani minum susu. Milk Life Lactose Free, bernutrisi, aman buat yang alergi laktosa. Milk Life, the milk of life. Aku berani minum susu. Aku berani kenalan teman-teman baru. Milk Life UHT. Dengan Maxi Nutri untuk berani eksplorasi dunia. Milk Life, the milk of life.